Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah ucapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kepada seorang laki-laki mengenai hal ini pada perang Yarmuk. Dari Ibnu Jarir meriwayatkan berita sanadnya dalam kitab tarikhnya dari Ubadah dan Khalid radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, seseorang berkata kepada Khalid, betapa banyak tentara Romawi dan betapa sedikit tentara kaum muslimin. Khalid berkata, betapa sedikitnya tentara Romawi dan betapa banyaknya tentara kaum muslimin. Jadi dibalik, nakut-nakutin orang. Ya, banyak banget itu tentara Romawi. Ya, sedikit banget kaum muslimin ini. Tapi kata Khalid, betapa sedikitnya tentara Romawi dan betapa banyaknya tentara kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini kalau dilihat bisa banyak. Ya. Sesungguhnya tentara itu dianggap banyak apabila mendapatkan pertolongan Allah. Tentara itu dianggap banyak apabila mendapatkan pertolongan Allah. Dan dianggap sedikit apabila tidak mendapatkan pertolongan Allah. Bukan dilihat dari berapa jumlah orangnya. Demi Allah, sungguh aku ingin sekiranya tapak kaki Ashqor. Ya, tapak kaki Ashqor itu adalah nama kuda milik Khalid. Khalid bin Walid, itu dia memberi nama, yaitu tapak Ashqor. Jadi betapa dia minta, aku ingin sekiranya tapak kaki Ashqor sembuh dari sakitnya dan musuh berlipat-lipat jumlahnya. Nah, justru yang banyak nggak apa-apa. Ya. Ketika itu tapak kaki kuda Khalid telah menipis karena saking jauhnya perjalanan dari Irak menuju Syam. Ya, karena jauh, tapak kudanya akhirnya jadi tipis. Padahal kan udah dikasih tebel gitu kan, karena jauh. Nah, coba seandainya itu masih tebel, nah gitu ya. Nah itu orang kaum muslimin itu kalau perang dengan orang kafir, walaupun kafir itu kelihatannya banyak, nanti Allah tampakkan sedikit. Orang Islam itu walaupun sedikit, nanti orang kafir melihat itu kelihatannya banyak. Yaitu udah takut duluan. Kisah komentar seorang laki-laki murtad mengenai keberanian para sahabat radhiyallahu anhum. Ada seorang laki-laki murtad keluar dari Islam, ya. Dia komentar kepada sahabat yang luar biasa keberaniannya. Imam Baihaqi meriwayatkan beserta sanadnya dari Zuhri, ia berkata, setelah Allah mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah dan sebagian orang Arab keluar dari Islam. Jadi ketika Nabi wafat itu juga ada orang-orang Arab pada murtad, ya. Ya di antaranya ya Musailamah Al-Kadzab. Nabi wafat, dia malah ngaku nabi. Nah, gitu ya. Maka berangkatlah Abu Bakar untuk berperang. Diangkat jadi khalifah oleh Nabi, berangkat untuk berperang hingga ketika tiba di dekat sebuah genangan air di sekitar Baqi. Iya, tahu nggak Baqi? Kuburan makam. Ya, itu jadi Baqi itu satu nama, ya. Cuman karena kebanyakan memang orang yang meninggal di Mekah itu di Madinah itu dikubur di Baqi, akhirnya itulah tempat sekitar Baqi. Ya, kalau Mekah namanya Ma'la. Nah, jadi ketika Abu Bakar berperang hingga ketika tiba di dekat sebuah genangan air di sekitar Baqi, ia merasa khawatir terhadap kota Madinah. Ia pun kembali dan mengangkat Khalid bin Walid, ya, dan Mughirah sebagai komandan. Ia pun menyeru orang-orang agar berangkat bersamanya. Ia memerintahkan kepada Khalid agar berjalan di kawasan Mundor.
untuk memerangi orang-orang yang keluar dari Islam di antara mereka. Orang yang keluar Islam murtad perangi, ya, perangi. Karena itu menjadi penyakit. Perangi mereka. Kemudian meneruskan perjalanan menuju Yamamah untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Nah, jadi diperangi itu, suruh merangi Musailamah Al-Kadzab. Padahal Musailamah Al-Kadzab itu orang alim loh, orang pinter, ya. Bisa-bisanya dia ngaku jadi nabi. Oh, luar biasa ya. Nah, yang kalau pinter itu malah bahaya juga. Terlalu kepinteran kan. Dan ini akhirnya apa? Suruh perangi Musailamah Al-Kadzab. Maka Khalid bin Walid pun berangkat. Lalu ia memerangi Tulaihah Al-Kadzab Al-Asadi. Akhirnya Allah menimpakan kekalahan kepada Tulaihah. Sedangkan ketika itu ia telah diikuti oleh Uyainah bin Hisn bin Khuzaifah Al-Fazari. Maka tatkala Tulaihah melihat banyak di antara orang-orangnya yang melarikan diri, ia berkata, celaka kalian. Apa yang membuat kalian lari? Salah seorang dari mereka berkata, aku akan memberitahukan kepadamu mengapa kami melarikan diri. Setiap orang dari kami ingin agar kawan-kawannya mati lebih dahulu. Sedangkan kita menghadapi orang-orang yang semuanya ingin mati lebih dahulu daripada kawan-kawannya. Tulaihah adalah orang yang sangat ganas dalam peperangan. Pada hari itu, Tulaihah berhasil membunuh Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya, Ukashah ini, ya, Ukashah bin Mihsan. Nah, ini yang dulu pernah ada cerita kan, bahwa Ukashah artinya sahabat Nabi menceritakan tentang orang yang enggak, itu bukan Ukashah. Jadi Ukashah itu ketika Nabi menceritakan tentang orang ahli surga, ya, orang yang mati syahid ahli surga itu. Maka Ukashah kan dia angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya masuk di dalamnya. Akhirnya didoakan Nabi, ya, di antaranya orang yang masuk surga. Nah, kemudian sahabat yang lain minta, katanya, ya Rasulullah, doakan saya biar masuk surga. Tapi kata Nabi, sudah kedahuluan Ukashah. Nah, ini Ukashah ini akhirnya mati syahid. Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu dan Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Lalu ketika kebenaran telah berhasil mengalahkan Tulaihah, ia pun melarikan diri dan akhirnya ia kembali masuk Islam dan menunaikan umroh. Lalu perawi meneruskan hadisnya. Nah, jadi dia lari